Ya kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Hingga relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang, olahraganya bisa jalan. Akhirnya ajang Piala Dunia usia 20 dibatalkan oleh FIFA dengan alasan karena situasi sekarang. Surat resmi FIFA itu beredar luas dan muncullah banyak penafsiran terhadap kata karena situasi sekarang itu. Ada yang bilang yang dimaksud dengan situasi sekarang itu adalah situasi di mana terjadi penolakan oleh beberapa tokoh politik seperti Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster sehingga FIFA membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ada yang bilang bahwa yang dimaksud dengan situasi sekarang itu adalah situasi karena kondisi perpolitikan di Indonesia. Dan banyak lagi penafsiran-penafsiran lainnya. Tapi kalau menurut saya, penafsiran yang paling tepat dari maksud situasi sekarang seperti yang tercantum di surat FIFA itu adalah masalah keamanan. Masalah keamanan ini adalah masalah paling sensitif buat negara-negara yang mengirimkan timnasnya untuk bertanding ke Indonesia. Yang dimaksud keamanan di sini itu bukan keamanan untuk Indonesia ya. Lebih tepatnya itu keamanan untuk para pemain sepak bola yang bertanding di bawah naungan FIFA. Saya yakin sesudah FIFA memutuskan untuk mengadakan pertandingan di Indonesia, maka intelijen masing-masing negara akan mengirimkan mata-matanya untuk memantau keadaan di sini. Mereka akan memberikan masukan kepada FIFA jika ada tanda-tanda bahaya. Dan salah satu sinyal bahaya itu datang dari Israel yang timnya harus bermain di kandang di mana penduduknya banyak yang membenci negara Israel. Dan sinyal ini kemudian diteruskan ke negara tempat Piala Dunia bertanding, yaitu Indonesia. Lalu dibahaslah bersama sinyal ini. Jadi situasi ini tidak akan mendadak. Begitu juga keputusan FIFA tidak mungkin mendadak atau hanya berdasarkan penolakan Ganjar dan Koster saja. Keputusan itu adalah keputusan yang paling matang sesudah digodok dalam rapat-rapat di antara mereka. Keputusan pembatalan itu bisa jadi sudah lama. Bisa dibayangkan, ada beberapa titik venue pertandingan sepak bola di mana timnas Israel bermain di sana. Ancaman-ancaman itu pasti bertebaran dan tanpa meremehkan kemampuan TNI dan Polri. Titik-titik venue yang tersebar itu membuat ancaman itu menjadi lebih serius. Meski penjagaan berlipat-lipat, kemungkinan bobol tetap saja ada. Belum lagi kemungkinan demo-demo besar digerakkan yang membuat konsentrasi akan terpecah. Dan jika terjadi sesuatu yang buruk di sini, maka saat itu juga kepercayaan dunia terhadap Indonesia ambruk di titik paling bawah. Investasi asing berhenti, ekonomi anjlok, dan perlu waktu lama untuk kembali memulihkannya. Dampaknya itu jauh lebih besar daripada mencegahnya. Sesudah keputusan didapat bahwa lebih baik dibatalkan untuk kebaikan bersama, yang perlu dicari adalah bagaimana cara pembatalannya tanpa Indonesia harus kehilangan muka. Disinilah perlunya drama supaya meski harus batal, Indonesia tetap gagah dalam menghadapinya. Dan ketika surat pembatalan resmi FIFA pun keluar, terbangunlah narasi bahwa Indonesia sudah berusaha sekeras-kerasnya melobi FIFA. Ini sebuah narasi yang cantik memang. Dan dalam drama pembatalan itu tentu harus adalah kambing hitam. Kambing hitam itu jatuh pada PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dan Iwayan Koster. Mereka dicaci maki seluruh negeri karena dianggap sebagai biang dari gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Harus ditelan memang pil pahit itu, tapi itu juga harus dilakukan. Seorang gubernur tentu harus memikirkan daerahnya, keamanan wilayahnya, ekonomi warganya, dan sebagainya dan sebagainya.
Mereka tidak berpikir tentang Indonesia secara nasional, tapi lebih kepada wilayah lokalnya. Kalau nanti terjadi apa-apa di daerahnya, maka beban terberat ada di pundak para gubernurnya. Karena warga mereka pasti akan menuntut pertanggungjawaban. Gubernur Bali tentu berpikir matang sebelum memutuskan daerahnya menolak untuk dijadikan tempat drawing juga venue sepak bola. Kalau terjadi apa-apa di Bali, ekonomi di Bali yang sedang bangkit pelan-pelan akibat 2 tahun pandemi itu bisa terpuruk lagi. Begitu juga Ganjar Pranowo yang lebih memikirkan warganya dan ekonomi mereka. Lalu kenapa Presiden tetap bicara bahwa siap mengadakan pertandingan di sini? Ya presiden harus begitulah, itu memang tugasnya. Dia simbol dari negara. Kalau presiden takut, negara pasti dalam bahaya. Meski presiden tahu bahwa ada ancaman besar di negaranya, jika harus memaksakan sesuatu yang potensinya berbahaya, dia tetap harus tampil gagah. Kalau enggak, akan dibilang pelin-pelan. Presiden sudah pasti tahulah tentang pembatalan itu jauh sebelum kita semua rakyat biasa tahu. Karena dia sudah pasti dapat info pertama. Tapi kan dia juga tidak mungkin menyampaikannya ke publik. Yang harus dilakukan oleh presiden adalah bagaimana cara yang terbaik supaya pembatalan itu terlaksana dan Indonesia bisa tetap berdiri dengan kepala tegak. Saya nggak percaya sebuah kebetulan, apalagi jika itu menyangkut negara. Semua sudah pasti detail, baik informasinya dan penanggulangannya. Semuanya harus matang karena ini menyangkut orang banyak. Gak tiba-tiba FIFA membatalkan. Gak tiba-tiba Erick Thohir berangkat. Gak tiba-tiba... Gak ada sesuatu yang serba tiba-tiba kalau itu menyangkut negara. Semua pasti sudah direncanakan dengan baik. Ya sekarang Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster lah yang menerima abu panasnya. Mereka dicaci, bahkan banyak yang teriak tidak akan memilih Ganjar di pemilu 2024. Kesempatan ini pun dimanfaatkan para buzzer musuh politik Ganjar untuk mendorong supaya jangan memilih Ganjar nantinya. Riding the waves atau menunggang ombak istilahnya. Mumpung ada kesempatan, hajar sekuat-kuatnya. Saya hanya ingat pesan dari orang tua saya dulu ketika saya awal-awal memimpin perusahaan. Pemimpin yang baik itu bukan yang ingin menyenangkan semua orang. Dia harus berani melawan arus kalau itu berhubungan dengan kepentingan yang lebih besar. Kadang muncul keputusan yang tidak populer, tapi jika itu membawa kebaikan, teruskan. Kalau Ganjar Pranowo harus dicaci, cacilah dia sepuasnya. Mungkin itu bagian dari ujian ketahanan mental sebelum menjadi orang besar. Jokowi juga dulu begitu, sering banget dicaci. Tetapi seburuk-buruknya Ganjar, saya akan tetap memilihnya nanti jika dia jadi calon presiden negeri ini. Bukan karena Ganjar yang terbaik, tapi calon lainnya jauh lebih buruk darinya. Dan saya nggak rela kalau kelak negeri ini jatuh ke tangan calon yang paling buruk karakternya. Gaspol.